Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli surin wa ma'mul. Salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami'i ustadzina wa masyaikhina wa liwalidina wa lijamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, terutama ketua kita, bapak mertuanya sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita kirimkan Fatihah buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita, dilunasin semua utang-utang kita. Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Dan juga anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga nggak bosan-bosan kita berdoa, mudah-mudahan ya, corona ini cepat berlalu, Allah angkat dari kampung kita, dari negeri kita, sehingga kembali kepada seperti semula. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bihil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Qala as-sunanul mukhtassatu bil khatibi wal imami. Al-awwalu an takuna al-khutbatu 'alal mimbari aw 'ala murtafa'in. Wathani ayyusallima inda dukhulihi wa indal mimbari qabla su'udihi. Wathalithu ayyuqbila 'alal musallin ba'da su'udihi wa yusallima 'alaihim. Warrabi'u ayyajlisa halatal adhani. Wal khamisu ayyubadira ilal khutbati ba'da faragil adhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita lanjutkan bacaan kita, masih dalam pembahasan tentang sholat Jumat. As-sunanul mukhtassatu bil khatibi wal imam. Ya, kalau kemarin bicara tentang sunnah-sunnah ya,
di hari Jumat ya, yang sifatnya umum. Ya, kalau ini as-sunanul mukhtassatu bil khatibi wal imam, sunnah-sunnah yang dikhususkan bagi khatib dan imam ya. Jadi khusus bagi khatib dan imam, ada sunnah-sunnah tambahan yang mesti dilakukan gitu. Wah, berarti saya nggak masuk ini mah kan gitu kan, saya bukan khatib bukan imam ya. Nanti bakalan jadi apa ya, regenerasi bakalan jadi khatib dan jadi imam. Makanya mesti sekarang dikasih kesempatan gitu. Yang romannya udah pada sepuh-sepuh ya, dikurangin jam terbangnya ya, dikasih. Makanya dulu saya punya orang tua pernah bikin konsep apa namanya, ada 3 lapis gitu ya. Kalau bicara Jumat 3 lapis, ada yang aktif, ada cadangan, ada latihan tuh. Yang aktif ya yang biasa tuh, khotib-khotib yang biasa, imam-imam yang memang udah biasa gitu, yang biasa khotbah, yang biasa imamin itu udah biasa. Tetap itu menjadi yang utama, pemain utama dah tuh gitu. Nanti khawatir pemain utama cedera, ada pemain cadangan kan gitu. Cadangan ini jikalau yang pemain utama itu, khatib utama atau imam yang utama itu uzur, berhalangan atau yang sebagainya, maka yang cadangan maju. Jadi nggak pakai apa, nggak pakai nunjuk-nunjuk, nggak pakai nyari-nyari, emang udah siap kita kan gitu yang cadangan. Nah, selain daripada cadangan ada yang apa, yang latihan, yang udah siap nih dilatih, dia udah bisa, dia udah paham tentang syarat rukunnya, akan tetapi apa, belum dijadiin pemain cadangan belum gitu, tapi dia baru latihan aja ya, makomnya masih belajar. Tapi itu sebetulnya bagus, luar biasa, tapi jarang dipakai sama masjid-masjid kita. Kalau dasaran masih ada yang tua, kita santai aja dulu, nanti kalau udah nggak ada baru dubugan tuh. Makanya dari sekarang kita siapin. Makanya salah satunya kita baca bab ini dalam rangka apa yang kita persiapkan itu. Yang sekarang aktif belum tentu selamanya aktif ya, yang cadangan sewaktu-waktu harus ya maju juga. Ilokan Jumatan kagak jadi, gara-gara apa? Yang aktif, khotib yang aktif, yang biasa kagak hadir. Ini yang cadangan gak ada yang siap. Nanti bisa jadi Bang Heru ngumumin karena hari ini khotib kita gak hadir, yang cadangan juga kagak ada. Bagaimana kalau kita sembahyang Johor aja katanya? Kan nggak lucu begitu. Nah, ini makanya dipersiapkan juga gitu. Artinya yang utama ya memang ya adanya remaja masjid itu, kegiatannya diantaranya ini belajar jadi khatib, belajar jadi imam gitu, Bilal yang sesuai gitu dengan kaifiatnya itu. Ini kita baca as-sunanul mukhtassatu bil khatibi wal imam ya, sunnah-sunnah yang dikhususkan bagi khatib dan imam. Apa diantaranya? Al-awwalu an takunal khutbatu 'alal mimbari aw 'ala murtafa'in. Nah, jadi keadaan khutbah itu di atas mimbar aw 'ala murtafa' ya, atau di tempat yang tinggi ya. Mimbar itu kan tempat yang tinggi, asal katanya nabaro, fil madi itu nabaro, artinya apa, meninggikan. Jadi kalau mimbar itu berarti apa, tempat yang tinggi, jamaknya manabir itu, manabir mimbar. Ini memang ada apa, ada bicara tentang mimbar di dalam khutbah. Ulama menyebutkan, ada yang mengatakan berbeda antara mimbar sama podium, gitu ya. Ya, ada yang mengatakan kalau mimbar itu yang tangganya di depan, naik tuh ya, tangganya di depan, lalu kagak ada aling-alingannya, atau yang ada atasnya atau kagak, yang penting kagak ada aling-alingan itu, ngublong itu, tangganya di depan. Jadi kalau gitu tangganya itu adalah menghadap jamaah tuh, naik, dan itu ngublong aja tuh. Nah, ada yang mengatakan itu yang mimbar sesungguhnya adalah seperti itu kan gitu. Lalu ada yang menyatakan podium ya mimbar juga, tangganya di belakang, naik tapi badannya kelihatan setengah doang. Kalau bilang oh itu mau podium bukan mimbar, ternyata dalam fikih menyebutkan mau yang model tangga di depan atau di belakang, itu ada kesepakatan ulama fikih, itu dua-duanya apa?
mimbar, karena asal katanya apa? Nabaro, ngapain? Meninggikan. Kan dia dari sini dia naik, di sini naik gak? Naik juga. Nanya tempat apapun yang meninggikan dia ketika dia berkhutbah itu namanya apa? Mimbar. Entah itu namanya istilahnya podium atau memang kalau ada pengertian mimbar adalah tangga yang di depan, yaitu sah-sah saja. Ya bahkan Rasulullah ketika khutbah di awal-awal itu dalam riwayat Rasulullah naiknya di atas pelepah kurma tuh. Itu. Ya belum ada memang. Naiklah di atas pelepah kurma. Untuk apa? Meninggikan tadi. Ya pelepah kurma juga pun gitu ya. Kalau dia naiknya di kayunya ya. Kayu kurma itu naik berarti apa? Rasulullah apa? Lebih tinggi. Kan itu namanya apa? Mimbar juga. Dalam pengertian lughah, dalam pengertian secara bahasa, kalau ada apapun yang ketika kita menjadi lebih tinggi dengan adanya dia, itu apa namanya? Mimbar juga. Tapi ya sekarang lebih khusus, mimbar itu adalah yang dipakai untuk berkhutbah. Entah itu yang tangganya di depan ataupun tangganya yang di belakang. Kan gitu. Atau ada yang kagak ada tangganya kan ada. Yang maksud tibang selangkah doang gitu. Ada juga tuh. Kalau kita jalan di jalan apa tuh? Di Jagakarsa tuh ada masjid. Belum aja saya lihat ini tempat khutbahnya di mana? Di atas. Jadi tangga gitu ke atas itu. Pinggir jalan itu. Itu luar biasa banget, tinggi juga. Itu benar-benar mimbar itu. Tinggi banget tuh. Ya boleh. Ya prinsipnya adalah mimbar itu meninggikan. Lalu memang pas Rasulullah khutbah di atas kayu korma tadi, dalam riwayat ada yang mengusulkan itu seorang perempuan katanya. Ya, seorang perempuan yang ngusulin kepada Rasulullah pengen bikinin tempat khutbahnya Rasulullah. Karena orang perempuan tadi sahabat Ansor itu punya anaknya itu tukang kayu gitu. Makanya dia ngusulin bahwasanya kepada Rasulullah diusulkan bikinin mimbar tempat Rasulullah untuk berkhutbah. Diterima tuh sama Rasulullah, dibikinin akhirnya. Dalam satu riwayat seperti itu. Dalam riwayat yang lain banyak versi memang. Ada yang perempuan yang ngusulin, ada sahabat-sahabat yang lain juga yang mengusulkan. Pada prinsipnya adalah mimbar itu tempat yang apa? Yang tinggi itu. Jadi hakikatnya adalah antakunal khutbatu alal mimbari au ala murtafa. Gitu. Adalah keadaan khutbah itu di atas mimbar atau di atas tempat yang tinggi. Karena apa? Khutbah itu mesti terdengar suaranya. Nah kalau sekarang kan kita udah apa? Udah pakai speaker, berarti kan udah kedengeran. Berarti nggak usah lagi pakai mimbar dong. Khutbahnya di bawah begitu tuh. Pakai speaker kan kedengeran suaranya. Wah enggak, tetap mimbarnya menjadi sunnah. Gitu. Wa yusannu wad'ul mimbari fi yaminil mihrab. Jadi disunahkan meletakkan mimbar itu di sebelah kanan mihrab. Gitu. Memang udah umum tuh. Ya, masjid-masjid kita kan begitu. Di sebelah sini imam, di sebelah sini mimbar. Udah umum gitu. Tapi pernah tuh terjadi ada salah satu masjid mimbar sebelah sini, imam sebelah sini. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi nggak ngikuti sunnah karena Rasulullah ketika itu apa? Mimbarnya itu di mana? Fi yaminil mihrab. Sebelah kanan mihrab itu lebih utama, itu kita letakkan di situ. Wa tsani ayyusallima inda dukhulihi wa indal mimbari qabla su'udihi. Ya. Ayyusallima inda dukhulihi, ya, mengucapkan salam ketika masuk ke mimbar. Wa indal mimbari, atau ketika apa? Di atas mimbar. Qabla su'udihi, sebelum dia berdiri. Ya, ini ada kesunahan juga seperti itu. Jadi makanya ini berbeda pendapat juga kan gitu. Jadi ayyusallima inda dukhulihi, ngucapin salam tuh ketika masuk ke mimbar, atau wa indal mimbari, atau ketika di mimbarnya. Qabla su'udihi, sebelum sampai dia sempurna berdiri, sebelum diri tuh ngucapin salam juga. Ada kesunahan. Wa tsalitsu ayyuqbila 'alal musallin. Ya, menghadap ke arah orang salat, itu madhab sunnah, itu al-musallin. Ba'da su'udihi, setelah dia berdiri, wa yusallimu alaihim, lalu salamlah kepada jamaah. Jadi ada salam juga ketika masuk mimbar, ada salam lagi ketika apa?
menghadapi jamaah. Itu ada sunnahnya begitu. Warabi'u ayyajlisa halatal adzan. Ya. Ayyajlisa duduk halatal adzan ketika adzan dikumandangkan. Kan gitu. Ucapin salam, kita ngapain? Duduk. Lalu muadzin mengumandangkan adzan. Sunnah duduk tuh. Kalau nggak bisulan nggak bisa duduk bagaimana? Saya nggak bisa duduk ini karena bisulan, ya diri dah. Diri aja. Karena duduknya itu hanya sunnah saja gitu. Ayyajlisa halatal adzani, jadi duduk ketika adzan dikumandangkan. Wal khamisu ayyubadira ilal khutbati ba'da faragil adzan. Sunnah menyegerakan khutbah ba'da faragil adzan, setelah selesai adzan dikumandangkan ya. Habis adzan selesai kita baca doa doa selesai adzan langsung sigrah. Itu sunnahnya begitu. Andai kata tidak langsung sigrah boleh nggak? Ya boleh saja, cuman menyalahi sunnah kan gitu. Misalkan kalau dia khutbahnya bawa teks kan itu. Adzan udah selesai. Tadi teks gua taruh di mana ini adanya? Dia lupa dicari-cari sehingga lama juga gitu nyari-nyari kan gitu. Ya, jadi makruh saja kan gitu. Karena apa? Ayyubadira ilal khutbah ba'da faragil adzan, itu menjadi sunnah ya. Jadi segera tuh ayyubadira, menyegerakan berkhutbah setelah selesai adzan itu dikumandangkan. Lalu yang keenam ayyurattiba baina arkanil khutbah ya. Ayyurattiba yakni mengurutkan, menertibkan baina arkanil khutbah, antara rukun-rukun khutbah. Kan rukun khutbah mesti dibaca ketika khutbah gitu ya. Adapun bicara tertibnya adalah sunnah gitu. Misalkan dia baca tidak berurutan gitu ya, tidak tertib ya, sedangkan di bawah itu rukun-rukun ya jadi khutbahnya. Akan tetapi yang afdol adalah ditertibkan, diurutin tuh. Ayyurattiba baina arkanil khutbah. Wasabi'u yang ketujuh antakunal khutbatu balighatan mafhumatan qasiratan. Tuh ada kesunahan bahwasanya keadaan khutbah itu apa? Balighah. Apa balighah? Balighah apa? Nyampe ya. Balighah itu nyampe, ai fi ghayatil fasahah wa rasanatus sabqi wa jazalatul lafzi li'annahu awqa'u fil qulubi. Yang dimaksud dengan balighah di sini adalah fi ghayatil fasahah ya, nyampe gitu ya. Maksud dan tujuan daripada fasahah dia ngomongnya itu nyampe, balighah itu. Jadi ada khotib suaranya kagak jelas misalkan gitu, nggak jelas ya, itu bagaimana ya? Kalau bicara rukunnya di bawah ya udah jadi, cuman dia menyalahi sunnah karena orang khutbah itu mesti apa? Balighah, nyampe itu. Fasahahnya dijaga juga gitu. Jadi fi ghayatil fasahah wa rasanatus sabqi ya. Dan juga ngapain? Membaguskan gitu ya perkataannya, dibagusin tuh. Yang balighah itu maksudnya ghayatul fasahah ya, maksud daripada fasahahnya, fasih dalam mengucapkannya. Wa rasanatus sabqi, dan juga bagus apanya tuh? As-sabqi itu apa? Perkataannya bagus gitu, fasih, bagus, jelas kan gitu. Khutbah nggak jelas itu ngomong apa ya katanya orang gitu. Kadang-kadang ada juga gitu yang baca kaidah gitu ya, baca kaidah itu kan khutbah kan nggak semuanya isinya ayat Quran itu. Ada juga misalkan baca kaidah yang lain, ada kaidah qaul ulama misalkan, itu dia baca ya kurang jelas itu bacanya. Bisa jadi ini kagak ada baris ini, bagaimana bacanya lagi ya? Mana teks khutbah boleh minjem lagi, kagak ada baris ini, bagaimana baca ini? Nah, karena pernah itu terjadi, pernah. Jadi ini pengalaman saya. Jadi ketika itu khutbah waktunya berbarengan gitu ya, berbarengan. Ketika berbarengan
saya minta kepada itu untuk dibadalin gitu ya, kan gitu. Kita dibadalin, nggak taunya yang dibadalin bukan khutbahnya doang, itu dia minta teksnya juga katanya. Udah saya kasih aja. Saya juga lupa katanya, ya kan kagak ada barisnya gitu, nggak ada syakalnya. Aduh tuh, pas sudah selesai udah pulang baru ngomong, bagaimana bacanya sih, bagaimana sih katanya. Saya juga lupa, nggak tahu. Jadi mesti apa tuh? Ya masih bagus ya, maksud tujuan fasahahnya ya membaguskan asab gitu, perkataan itu bagus. Jadi yang apa namanya jelas gitu, jangan terburu-buru juga gitu, jangan ngapluk-ngapluk gitu, gerung-gerung, yang jelas gitu ya. Dan juga apa, wajazalatul lafzi gitu, hakikatnya orang yang berkhutbah itu jazalah apa, berhati-hati ya, berlafaz itu harus hati-hati, jangan sampai kepleset gitu ya, kepleset lidah, khawatir ada perkataan yang apa namanya salah, atau bisa jadi ada perkataan yang tidak berhati-hati lalu justru malah menyinggung perasaan gitu ya, menyinggung perasaan orang lain gitu. Ini khawatir sekali, dikhawatirkan seperti itu. Ya karena yang namanya khutbah itu ya memang mesti balighah. Dan juga apa? Mafhumah. Mafhumah apa? Dipahami. Kan gitu. Itu kesunahan. Ya makanya ini ada ketika ada khutbah gitu ya, afdolnya dengan menggunakan bahasa Arab, kan gitu ya. Ya. Tapi kan nanti ketika kita bicara mafhumah, dipaham sama orang, lalu ketika itu pakai bahasa Arab kan nggak semua orang paham bahasa Arab. Lalu bagaimana? Ya makanya kemarin kita cerita bahwasanya yang berbahasa Arab itu apanya? Rukun. Yang rukun-rukun itu yang berbahasa Arab. Gitu. Andai kata semuanya mau berbahasa Arab, boleh nggak apa-apa. Karena bicara mafhum itu hanya sunnah saja. Ada orang kita khutbah dia nggak ngerti. Bagaimana? Ya jadi kalau ternyata rukunnya dibawa, udah jadi selesai. Gitu. Cuman kan ya Jumat itu kan kegiatan mingguan kan itu ya. Ya kalau bisa ada yang kita ambil apa ilmunya, manfaatnya dari khutbah yang disampaikan kan gitu. Di mafhumah, yang dipaham gitu bahasanya. Jadi jangan pakai bahasa istilah yang terlalu tinggi. Gitu. Kita khutbah Jumat diponcol. Ngomongnya relevansi, lah ini apa orang ngomong apa ya, nah, gitu. Harusnya kita mengukur gitu. Jadi jangan pakai bahasa istilah-istilah yang sulit untuk dipahami, atau bisa jadi dengan istilah-istilah yang menimbulkan makna ambigu gitu. Jadi maknanya jadi bercabang, ini yang dimaksud apa sih ini kan begitu. Makna yang jelas saja. Ya tapi jangan mentang-mentang Betawi nyablak kan, jangan juga lo khutbah Jumat nyablak ya kan, menimbulkan apa, orang jadi bertawaan begitu ya, jadi bertawa. Pernah itu dulu di PLN, di masjid di PLN, jadi khutbah Jumat itu jamaah semua seadanya tawa. Karena apa? Khutbahnya lucu gitu ya, jangan gitu. Jadi mentang-mentang bahasanya mafhumah gitu ya, yang dipahami, ini bahasanya apa, nyablak gitu lah, jangan, itu bahaya juga, nggak boleh. Dan juga apa, qasirah, singkat gitu. Kalau mau bicara agak lama, jangan di khutbah Jumat. Bicara di mana? Di forum-forum taklim, diskusi, itu panjang lebar nggak ngapa-ngapa dah. Atau bahkan menimbulkan apa, bahasa-bahasa pertanyaan ya boleh aja kalau di taklim, kalau di apa makam-makam diskusi boleh aja. Ya kalau di makom khutbah Jumat ada apa? Ada unsur pertanyaan, kira-kira gimana? Nah kita yang jamaah mau jawab bagaimana? Kagak dijawab emang ditanya. Nah ini dia, makanya mestilah ya qasirah tuh, singkat saja gitu. Jadi kalau bisa ya kalau pertengahan aja lah, mutawassithah itu. Ai bin nisbati ila sholati ya. Kan gitu kira-kira panjangnya khutbah itu ya seperti panjangnya sholat. Justru malah kalau Rasulullah lebih panjang sholatnya dibandingkan khutbahnya kan gitu. Nah, kalau kita sekarang
ya agak panjang juga khutbahnya, tapi tidak terlalu panjang banget. Makanya banyak juga di masjid-masjid itu yang ketika naik kita ke atas mimbar, di mimbar itu udah ada apa? Ada tulisan itu, khutbah tidak melebihi 15 menit kan gitu. Gitu ada tulisan kadang-kadang, ada juga tuh. Kalau khutbah di golf itu, golf Pangkalan Jati itu, memang itu selain ada tulisan memang dibilangin sama DKM. Pak, kalau di sini khutbah yang pertama jangan pernah bicara politik. Tuh kalau bicara politik besok udah kagak dipakai lagi tuh khutbah. Dan yang kedua jangan lama-lama kan gitu. Karena waktu adalah uang, Pak, di sini katanya gitu. Ya Allah. Ibarat kata nih imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, golok-golok dipukul langsung itu saking berharganya kan. Jadi kalau khutbah itu singkat, justru kalau semakin singkat kita semakin diapain tuh, dipakai terus, girang itu. Kita kalau khutbah singkat pada surak dia, pada surak saking girang itu, luar biasa itu ya. Ya kan. Ya kalau misal singkat amat sih, ya ada emang qasirah, emang ya ada sunnah itu qasirah, singkat saja. Gitu. Jadi antakunal khutbatu balighatan mafhumatan qasiratan. Ya. Khutbah itu yang balighah, yang sampai. Gitu. Apa yang dimaksud dari isi khutbah itu sampai kepada jamaah, dan juga pemafhuman dipahami oleh mereka, qasirah dan juga singkat gitu. Singkat. Lalu yang ke-8, alla yaltafita yaminan wala shimalan athna'aha. Itu. Jangan tungak tengok. Khotib tungak tengok. Kadang-kadang kita lihat sono. Itu kalau di makom ceramah ya begitu, tapi kalau di khutbah ya makruh tuh. Kalau bisa memang fokus kepada satu pandangan saja. Kalau hanya sesekali sih boleh aja ngelihat. Masih ada yang lagi dicari sama adik gue, semua yang Jumat di sana emang gue lagi cari nih. Liatin kagak ketemu, mana dia. Nah, jadi ayal alla yaltafita yaminan wala shimalan athna'ah. Jadi jangan ya, tunggak tengok, memalingkan wajahnya itu ke kanan dan ke kiri. Jadi fokus pada satu arah pandangan. Cukup begitu. Kalau ngeliat teks bagaimana? Kan yang makruh tuh karena ke kiri. Kalau ngeliat teks bagaimana? Ya boleh itu mah, apa-apa. Kalau misalkan nggak pengen neo ke bawah ke atas, pakai teknologi itu tuh yang suka dipakai sama ya presiden. Nah itu kalau pidato, dia nggak pakai teks, padahal ada apanya tuh di situ. Ya, Masjid Al-Jihad sediain itu. Teradahan katanya. Ya, nggak dipakai. Lalu yang ke-9, ayya'tamida biyaminihi al-mimbar. Ya. Ayya'tamida biyaminihi al-mimbar artinya apa? Bertumpuk biyaminih dengan tangan kanannya alal mimbar. Ya. Ini bertumpuknya tuh. Kalau mau megang mimbar pakai tangan kanannya kan gitu. Boleh bertumpuk dengan yang kanan kepada mimbar tuh. Sunnah itu cuma. Kadang-kadang kan kita ada juga yang masjid-masjid nyediain tongkat, ada yang kagak tuh. Gitu ya, ada yang nyediain tongkat, ada yang kagak. Yang apa? Itu sunnah saja. Ya, kalau tongkat ya memang sunnahnya dipegang tangan kiri, gitu. Yang kanan memang ke mimbar kan gitu. Sunnah kalau ada tuh. Mbak dulu diajarinnya begitu, kalau ada tongkat ngambilnya tangan kanan gitu ya. Jadi kalau tongkat tuh ngambil tangan kanan, ditaruh di tangan kiri, itu jangan ngambil langsung tangan kiri, walaupun memang ketika khutbah tongkat itu ada di tangan kiri. Gitu. Ambil dulu tangan kanan, taruh tangan kiri gitu. Sampai gitu tuh diperhatiin banget tuh. Saya ingat waktu khutbah di Al-Muhajirin, kalau itu kan blong ya. Kalau di Masjid Al-Muhajirin itu apa? Mimbarnya itu memang yang tangga di depan ya, dan di depan nggak ada aling-aling apa-apa tuh. Itu kalau ngeget kaki kita kelihatan banget itu dudak gitu, emang nggak kelihatan, kebuka begitu kan. Ugig mulu warnanya. Nah itu ngambil tongkat ini. Saya pernah itu ngambil tongkat tangan kiri tuh, langsung habis selesai ditegor.